kita pengen tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh GAPMI agar produsen makanan dan minuman ini turut mengurangi sampah plastik yang notabene sekarang ini jumlahnya makin banyak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu sebenarnya terikat dengan regulasi ya. Tadi seperti Pak Ujang sampaikan, ada Permen P75 2019 di mana produsen mempunyai kewajiban menarik kemasannya sebanyak 30% di tahun 2029 Pak ya. Nah sejauh ini sih di GAPMI, misalnya GAPMI itu ada 400 anggota Pak. Mungkin sekitar 20 lah sudah ada anggota kita yang menyusun peta jalan pengurangan sampah. Nah tapi di luar itu juga sebetulnya inisiatif masing-masing perusahaan itu jalan. Jadi walaupun dia belum mengirim dokumen Pak, tapi mereka sudah lakukan di pabrik, di kantor, kemudian di komunitas, kerjasama dengan bank sampah, kemudian banyak juga yang kerjasama seperti beberapa perusahaan kerjasama dengan pelapak-pelapak pemulung. Jadi kalau kita lihat pemulung itu kan ada sekitar 4 juta pemulung Pak ya. Jadi kita biasanya kerjasamanya dengan asosiasinya. Jadi ada IP kalau nggak salah ya, Ikatan Pemulung Indonesia. Nah kemudian ada pelapak, ada industri daur ulang. Jadi yang kita lakukan itu. Nah jadi kita misalnya botol kita akan tarik dengan melalui kerjasama tadi. Kalau di Bogor kita ada kerjasama dengan Keuskupan Bogor Pak. Itu namanya kolektor sampah. Kolektor sampah itu kayak semacam sedekah. Waktu itu Pak Bima Arya juga datang ke sana. Jadi sekarang itu sudah kerjasama dengan 6 gereja di kota dan Kabupaten Bogor untuk kita menarik sampah-sampah kemasan plastik. Kemudian kemasan itu dijual ke pelapak-pelapak. Nah selanjutnya di daur ulang. Itu sih yang kita lakukan sekarang Pak. Oke, sebenarnya sudah ada roadmap-nya Pak ya untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan dari produk-produk tadi itu ya. Kira-kira tadi disebutkan Pak Ujang tadi 2029 itu harus dikurangi. Semoga aja bisa terlaksana dengan baik itu. Kira-kira sudah mencapai berapa persen tuh Pak menuju arah 2029 tersebut? Karena seperti kita ketahui ya, kemasan minuman itu kan, kemasan minuman makin lama makin kecil nih. Botol itu 600 mili, ada yang ukuran gelas, turun lagi ukurannya kecil Pak. Yang minuman sekali tenggak gitu tuh. Itu makin banyak rasanya kita temuin gitu loh. Di acara-acara warga, mau itu syukuran kah, mau arisan segala macem. Sekarang jarang yang masak air Pak. Pakailah air kemasan semuanya. Tapi yang kecil-kecil Pak, bukan yang gede-gede. Nah kira-kira gimana tuh Pak menuju jalan situ tuh? Ya memang kalau sesuai Permen P75 itu kita nanti diwajibkan minimal kemasan tuh 1 liter Pak. 1 liter ya, yang gede itu Pak ya? Jadi yang kecil-kecil itu harus, tadi Pak Ujang bilang pass out itu. Jadi ada waktunya, misalnya kemasan cup, terus yang mini botol itu kan ada juga tuh yang 200 mili, 220 itu juga harus pass out. Jadi minimal nanti 1 liter tuh untuk minimal kemasan liter, botol. Ya. Jadi pertama kenapa harus besar itu memang biar tidak tercecer ya, tidak mudah tercecer dan mudah dikumpulkan. Kalau seperti botol PET ini kan memang collectionnya paling tinggi dibanding yang tadi yang Pak Ujang bilang low value. Kalau low value itu kan yang kayak label saset ya. Makanya kita juga sekarang mulai kerjasama dengan yang tadi yang Pak Bima sebutkan itu pengusaha-pengusaha yang bisa mengolah saset itu. Jadi ada yang dia bikin paping, kemudian ada di Surabaya itu ada Repal itu dia bikin palet. Kemudian ada juga yang bikin furniture gini.
Jadi ada beberapa perusahaan sudah melakukan kerjasama dengan yang bisa mengolah sampah low value tadi. Nah, yang kita lakukan dengan sampah low value itu biasanya ada semacam subsidi sih. Jadi subsidi untuk collection itu biasanya untuk pemulung sama pelapak ngumpulin itu kan dia nggak ada nilainya. Jadi kita biasanya subsidi per kilonya berapa. Ada yang 1.000 sampai 2.000 rupiah biasanya. Kemudian ada subsidi juga untuk biaya angkutnya. Karena dia low value jadi harus ada subsidinya juga. Itu sih yang kita lakukan untuk